Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pemrograman web dan di sini kami akan mempresentasikan sedikit mengenai hasil kerja kelompok kami yaitu membuat web. Dan web kami di sini adalah web penjualan online yang menjual beberapa barang random dan dinamai dengan random shop. Baik, di sini pada web kami ini memuat beberapa halaman. Yang pertama ada beranda, kemudian ada login atau register, kemudian yang ketiga adalah produk dan keranjang, kemudian ada kategori. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan tampilan halaman dari beranda. Untuk beranda sendiri, pertama yang paling atas ini eh, ada header, di mana header ini bertuliskan selamat datang di Random Shop. Untuk header ini di dalam kita menggunakan H1, heading 1 dengan kelas header, kemudian ada kelas R1 juga dan R2 untuk random dan shop. Karena random dan shop ini menggunakan warna yang berbeda, makanya kita kasih kelas tersendiri untuk uh, random dan shop. Kemudian untuk di header sendiri ini kita pakai text shadow berwarna hitam untuk memberikan efek shadow kepada tulisannya. Begitupun juga di random dan shop. Dan untuk boxnya sendiri juga kita kasih shadow warna abu ketuaan uh, untuk memberikan efek shadownya, bayangannya untuk boxnya. Kemudian di bawah header ini ada welcome text yang berisi halo saudaraku yang suka membeli barang murah di toko ini akan membuat kalian tersenyum penuh karena harga barang-barang yang murah. Dapatkan sekarang. Nah, untuk welcome text ini juga sudah diatur dalam CSS. Dan untuk background colornya kita menggunakan RGBA dengan ACE 0,185 untuk memberikan efek transparan kepada backgroundnya. Kita juga posisikan teksnya di tengah menggunakan teks Allegiant Center dan Allegiant Item Center. Kemudian kita menggunakan box radius juga 10% untuk membuat sudut dari box ini, bordernya ini melengkung. Kemudian di bawah teks welcome text ini ada slideshow container. Kami beri nama kelas slideshow container di mana di dalamnya ini terdapat beberapa elemen juga. Ada gambarnya, gambar dari produk yang kami jual, kemudian di bawahnya ada keterangan nama dari produknya, kemudian ada button preview dan next. Kemudian di sebelah kiri atas ada nomor dari halamannya. Dan di bawahnya sendiri ada dots untuk menuju langsung ke slide yang diinginkan. Nah, di sini ada 5 slide, 5 kategori produk. Kita edit di CSS untuk max width-nya, margin, position, overload, dan border radius. Kemudian kita pakai display none dan text allegiance center. Untuk pref dan next-nya kita pakai kursor pointer, dimana kalau kita arahkan ke button next dan preview-nya ini akan berubah menjadi gambar tangan. Ini menandakan bahwa ini bisa diklik. Kemudian ada transition untuk preview dan next-nya ini selama 0,6 second dengan fungsi timing is yang berarti transisinya yang lebih halus, lebih lembut. Kemudian untuk pref hovernya dan next hover, ketika kita mengarahkan maka akan berubah background
menjadi abu lebih ke tua. Ini menggunakan background color dan transisi tadi 0,6 second. Kemudian untuk teksnya, ini kami menggunakan kelas juga, kelas teks untuk kategori di bawah gambar ini dengan background color RGBA untuk transparan background, kemudian text allegiance center dan color, font family-nya, font weight, padding, position, bottom. Dan untuk number text-nya juga sama, kita tempatkan di atas, jadi top-nya sama dengan 0. Di bawahnya ada dots. Untuk kursornya juga pointer, sama seperti button preview dan next-nya. Kemudian ada transition background color juga selama 0,6 second. Dimana kalau kita mengarahkan kursor ke dots-nya, ini akan berubah menjadi lebih ketuaan, abu ketuaan. Kemudian ini juga slideshow juga diatur dalam JavaScript. Kami juga menggunakan JavaScript untuk slideshow ini, di mana kita menggunakan fungsi slide index sama dengan 1. Jadi apabila kita ke halaman beranda ini akan langsung nampak untuk slide 1. Kemudian kita pakai function plus size, di mana kita bisa menggeserkan gambar slide-nya untuk ke slide berikutnya. Kemudian function current slide, ini kita bisa memilih slide keberapa kita akan lihat, dan menggunakan function show slide. Dan ini untuk dots, di mana dots ini bisa menyimpan dots ini adalah untuk kita langsung ke slide yang diinginkan. Kemudian di bawah slideshow ini ada button masuk. Dan di HTML sudah diatur untuk ketika kita mengklik button masuk ini, kita akan langsung terhubung ke halaman login. Untuk di CSS sendiri, kita sudah mengatur untuk button ini ada transform scale 1,1 atau 10%. Jadi apabila kita mengarahkan kursor ke button ini, maka akan berubah menjadi lebih besar 10% dari ukuran aslinya. Dan backgroundnya kita menggunakan background image. Untuk background image, kita gunakan position fix, background top 0 dan left 0. Jadi dia akan rapat ke atas dan rapat ke sebelah kiri. Kemudian width-nya 100%, jadi dia mengikut dengan tampilan dari layarnya. Kemudian kita pakai background size cover dan background position center. Kemudian index, z-index -1, di mana dia akan posisinya akan lebih di bawah dari indeks yang lain. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tampilan beranda dari web kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang program di bagian menu regisnya. Nah, jadi programnya itu di menu regis itu terkoneksi dengan .php dan terdapat file style CSS. Nah, di dalam file HTML-nya sendiri itu terdapat from action, yaitu regis underscore process.php dengan method post. Nah, ini merupakan sebuah formulir dengan atribut action menunjukkan ke regis process.php dan atribut method diatur sebagai post.
Nah, formulir ini memungkinkan digunakan untuk pendaftaran pengguna. Kemudian di dalam program tersebut juga terdapat 3 kotak input untuk mengumpulkan informasi pengguna. Yang pertama ada username atau menginput nama, kemudian ada password, dan yang ketiga ada menu input email. Nah, di mana setiap kotak input ini disertai dengan icon dari perpustakaan Boxy Cons. Nah, di program HTML-nya juga itu terdapat script yang mengenai tentang button type submit. Nah, kelas BTN. Nah, di mana sebuah tombol submit dengan teks register dan kelas BTN. Nah, di dalamnya juga terdapat sebuah div yang berisi sebuah paragraf dengan tautan ke halaman login. Nah, lalu bagaimana dengan program PHP-nya atau database-nya? Di dalam programnya itu terdapat koneksi database, di mana program ini menggunakan koneksi ke database MySQL. Kemudian ada pengecekan method request. Nah, program ini memeriksa apakah request diterima merupakan metode post atau bukan. Nah, kemudian ada pengecekan username. Nah, di mana di sini itu menggunakan preparat statement untuk memeriksa apakah username yang dimasukkan sudah digunakan atau belum. Dan apabila sudah digunakan, maka program ini akan memberikan pesan atau informasi kesalahan. Nah, kemudian di dalam programnya juga itu terdapat pendaftaran pengguna baru. Nah, di mana jika username belum digunakan, maka program ini membuat hashtag dengan password menggunakan password hash dan menyimpan informasi pengguna baru ke database-nya. Nah, kemudian ada penanganan kesalahannya, di mana program ini menangani kesalahan dalam preparat statement dan pelaksanaan query. Nah, di programnya ini juga itu terdapat pesan kesuksesan, di mana jika registrasi sudah berhasil dilakukan, maka pesan sukses diset, dan variabel ready range itu diatur untuk memberitahu bahwa pengguna harus diarahkan ke halaman loginnya. Nah, di dalam programnya itu juga terdapat script JavaScript, di mana ini menggunakan jQuery dan Bootstrap.js untuk mengatur perilaku modal dan menampilkan modal secara otomatis jika terdapat pesan sukses. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai program tersebut. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita akan memasuki menu di bagian produk. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan fungsionalitas pencarian produk atau tempat kita dalam mencari produk. Yang pertama itu fungsi pencarian produk. Dalam fungsi pencarian produk terdapat search produk. Kita menggunakan input pengguna, search input, untuk mendapatkan kata kunci pencarian. Kemudian, produk-produk yang ada di halaman yang memiliki kelas produk diiterasi menggunakan metode for each. Setiap produk dibandingkan dengan kata kunci pencarian. Contoh, yang terdapat di website ini itu ada 5 produk, yang dimana 5 produk ini berbeda-beda. Jadi, setiap masing-masing kata kunci itu adalah nama dari produk tersebut. Jika produk mengandung kata kunci pencarian, seperti yang saya tadi bilang, produk akan tetap ditampilkan dengan produk style display. Dan jika tidak, maka disembunyikan dengan kode produk style display sama dengan none.
Sebagai tambahan, terdapat penanganan untuk menampilkan pesan jika tidak ada hasil pencarian atau not resolved message. Ini berfungsi untuk ketika kita mencari suatu barang yang tidak tersedia di dalam produk tersebut, maka kita akan diarahkan kepada not resolved message yang akan menampilkan produk tidak tersedia. Yang kedua adalah listener pada input pencarian. Fungsi search produk dipanggil ketika pengguna mengetikkan sesuatu dalam kotak pencarian. Seperti yang saya katakan, ketika kita mengetikkan suatu kata kunci, maka produk tersebut akan ditampilkan secara tunggal sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Karena produk yang terdapat di website ini itu terdapat 5 produk dan produknya semuanya berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah fungsi kembali ke produk. Fungsi kembali ke produk ini adalah tombol yang terletak di samping kiri tempat kita menginputkan kata kunci atau pencarian barang. Ini berfungsi untuk mengembalikan produk ke tampilan sepenuhnya. Karena pada saat kita mencari atau searching produk, itu akan ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan di searching produk. Maka ketika kita ingin kembali ke tampilan awal atau tampilan penuh dari produk tersebut, kita tinggal menekan tombol kembali. Lanjut, kita akan berpindah kepada penjelasan, atau saya akan menjelaskan rating produk. Apa sih itu rating produk? Rating produk ini berfungsi untuk memperlihatkan berapa banyak kesukaan atau memperlihatkan bintang yang didapatkan oleh satu produk. Dan penggunaannya itu pertama, fungsi rate produk. Fungsi ini menerima 2 parameter, yaitu parameter produk ID dan rating produk yang akan diberikan oleh pengguna. Menggunakan ID produk, fungsi mengakses elemen HTML yang menampung peringkat produk, yang dimana produk ini memiliki kelas tersendiri dan memiliki ID masing-masing. Setiap produk itu memiliki produk ID, sehingga kita bisa melakukan rating secara berbeda-beda kelas. Dan yang kedua adalah elemen HTML untuk rating. Setiap produk memiliki elemen HTML yang menampung peringkat. Misalnya elemen tersebut bisa memiliki ID. Dan yang terakhir memiliki bintang-bintang. Peringkat ditempatkan pada elemen ini. Dan yang ketiga adalah event listener pada bintang-bintang. Pengguna dapat memberikan peringkat dengan mengklik bintang pada suatu produk. Saat bintang diklik, maka fungsi rate produk dipanggil dengan menyediakan ID produk yang sesuai dengan bintang yang diklik pada produk ID berapa itu yang kita klik. Pengguna dapat melihat perubahan warna pada bintang-bintang mencerminkan perangkat yang telah diberikan. Itulah dari penjelasan rate produk. Mari kita lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tombol selengkapnya yang ada di dalam produk, di bawah produk tombol selengkapnya. Tombol selengkapnya ini sebenarnya berfungsi untuk menampilkan deskripsi dari suatu barang, yang dimana yang pertama itu adalah tujuan tombol selengkapnya itu adalah berfungsi untuk membuka atau menutup bagian deskripsi lengkap suatu produk. Ketika kita menekan tombol selengkapnya, maka deskripsi produk tersebut akan muncul. Yang kedua adalah struktur HTML. Tombol selengkapnya, button memiliki button kelas sama dengan BTN description. Data target deskripsi produk 1 selengkapnya. Itu adalah contoh dari kodenya. Terkait dengan deskripsi produk tertentu melalui atribut data target menunjukkan ID dari elemen deskripsi. Yang ketiga adalah JavaScript event listener. Kode di JavaScript menggunakan event listener untuk mendengarkan klik pada tombol selengkapnya. Ketika kita mengklik selengkapnya, maka
itu akan memiliki animasi juga. Dan tombol selengkapnya berfungsi untuk memanggil toggle description dengan ID description yang terkait. Dan yang keempat adalah fungsi toggle description. Ini berfungsi mengambil ID deskripsi untuk mengubah status tampilan dengan menambah atau menghapus kelas aktif. Jika deskripsi sudah terbuka, menutupnya jika belum terbuka, dan membukanya. Dan yang terakhir adalah implementasi pada modals. Tombol selengkapnya dapat digunakan untuk mengontrol tampilan deskripsi pada modals jika deskripsi produk tersebut ditempatkan di dalam modals. Itulah penjelasan dari tombol selengkapnya. Kita akan menuju ke tombol pilih produk. Pilih pada bagian produk. Ini memiliki tujuan. Tombol pilih bertujuan untuk menambahkan produk ke dalam keranjang belanja. Yang kedua adalah struktur HTML. Tombol pilih terkait dengan produk tertentu melalui atribut onClick yang memanggil fungsi add to cart dengan ID produk terkait. Yang ketiga JavaScript. Fungsi add to cart. Fungsi ini dipanggil ketika tombol pilih ditekan. Menerima ID produk sesuai dengan parameter produk yang ditekan. Menambahkan produk ke dalam keranjang belanjaan, memperbarui tampilan keranjang belanja dan total harga, menampilkan pesan konfirmasi untuk mengarahkan pengguna ke halaman keranjang ketika kita menekan tombol pilih pada bagian produk yang ingin kita masukkan ke dalam keranjang. Yang keempat itu adalah switch alert dalam kurung atau SWAL. Digunakan untuk menampilkan pesan konfirmasi lebih menarik pada tampilan ke dalam keranjang. Jadi ketika kita memilih atau mengklik tombol pilih pada keranjang pada produk, salah satu produk, maka akan menampilkan pop up atau pesan yang bertuliskan berhasil ditambahkan. Dan di sana nanti akan menampilkan tombol untuk mengarahkan kita ke lihat keranjang. Dan yang kelima adalah variabel global. Terdapat variabel global shopping cart untuk menyimpan produk yang dipilih. Variabel cart item quantity digunakan untuk melacak jumlah barang yang dipilih. Jadi nanti di keranjang belanjaan ini terdapat nama barang, jumlah barang, harga satuan, dan harga total ketika kita memilih barang yang lebih dari satu atau barang yang berbeda. Dan yang terakhir adalah format rupiah. Digunakan fungsi format currency untuk memformat harga produk menjadi format mata uang rupiah. Ya, itulah tadi penjelasan tentang tombol pilih. Maka kita akan lanjut ke penjelasan keranjang dan total harga. Yang pertama itu keranjang belanjaan. Keranjang belanja direpresentasikan oleh variabel global shopping cart yang seperti yang tadi kita jelaskan. Setiap kali pengguna menekan tombol pilih, produk ditambahkan ke dalam shopping cart atau di dalam keranjang. Data keranjang disimpan sebagai array objek produk yang telah dipilih. Dan yang kedua, jumlah barang yang dipilih. Jumlah barang yang dipilih untuk setiap produk disimpan dalam variabel cart item quantity. Jika suatu produk sudah ada di dalam keranjang, jumlah yang akan diperbarui saja karena produk yang sama sudah dipilih sebelumnya. Jadi jika produk yang sama dipilih kembali, maka tampilannya akan diperbarui di bagian jumlah barang saja. Yang ketiga adalah menampilkan keranjang. Pada saat pengguna menekan tombol lihat keranjang, modal keranjang ditampilkan. Menggunakan fungsi update cart display untuk memperbarui tampilan produk di dalam keranjang, tabel ditampilkan dengan informasi nama barang, jumlah,
harga per barang, total harga per barang, dan tombol hapus seperti yang tadi saya katakan. Dan adapun tombol hapus di bagian modal keranjang itu berfungsi untuk menghapus item. Terdapat fungsi delete cart item yang dipanggil ketika tombol hapus ditekan. Ketika kita menekan tombol hapus di bagian kiri nama produk, di bagian kanan produk, maka produk tersebut itu akan terhapus dari list dari keranjang yang sudah kita masukkan dari barang yang kita pilih. Adapun total harga, fungsi total calculate total price digunakan untuk menghitung memperbarui total harga. Total harga dihitung dengan menjumlahkan total harga setiap produk dalam keranjang. Dan yang terakhir adalah format mata uang rupiah. Fungsi format currency digunakan untuk memformat total harga menjadi mata uang rupiah menggunakan objek INTL number format untuk memformat jumlah dengan separator ribuan dan simbol mata uang. Dan yang terakhir nomor 7 adalah modal keranjang. Modal keranjang modal ini menampilkan memunculkan ketika modal keranjang muncul ketika kita mengklik lihat keranjang, atau kita bisa mengklik di bagian navbar. Karena keranjang ini bukan termasuk link, ini adalah modals, yang dimana ketika diklik keranjang maka keranjang modals tersebut akan muncul tanpa berpindah ke link tempat yang lain. Terdapat tombol X, tombol hapus untuk menutup modal, dan pengguna dapat melihat dan menghapus dan melanjutkan ke proses pembayaran. Ya, itu saja dari penjelasan menu produk. Terima kasih. Ingin menjelaskan sedikit tentang kategori CSS. Adapun penjelasan singkat tentang HTML, JavaScript, dan CSS. Serta cara kerja dari background image dalam konteks pengembangan web. Pada HTML digunakan untuk membuat struktur data sebuah halaman web, menentukan elemen-elemen seperti judul, paragraf, dan tautan. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Dengan JavaScript, Anda dapat menangani peristiwa event, mengubah isi halaman secara dinamis, dan berinteraksi dengan pengguna. Pada CSS itu digunakan untuk mengatur tata letak dan gaya visual dari elemen-elemen HTML. Ini mencakup warna, ukuran font, dan tata letak halaman. Gambar latar belakang dalam pengembangan web diatur menggunakan CSS. Anda dapat menggunakan properti background image untuk menentukan gambar latar belakang halaman atau elemen tertentu. Cara kerjanya adalah dengan mengatur URL ke properti. Pada gambar dengan nama gambar background.jpg, Anda dijadikan latar belakang halaman, dan background size cover digunakan untuk memastikan gambar tersebut mencakup seluruh area latar belakang. Baik, sekian dari penjelasan singkat saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya memasuki bagian pada menu kategori. Nah, tentu saja pada bagian kategori ini akan menampilkan kategori-kategori barang yang ada pada website tersebut. Misalnya perangkat elektronik berupa laptop, aksesoris, maupun kecantikan. Untuk masuk pada bagian kategori ini, tentu saja langkah awal yang kita lakukan adalah dengan mengklik pada bagian kategori. Nah, tampilan awal memang terlihat kosong, namun ketika diklik pada bagian semua, maka semua barang yang tersedia pada website akan muncul. Nah, setiap barangnya ini terdapat 3 jenis. Misalnya kita mencari barang kosmetik atau aksesoris. Nah, di situ kita mengklik
bagian kosmetik, maka akan muncul tampilan barang yang kita cari. Namun hanya terdapat 3 jenis barang atau 3 jenis brand. Di situ kita dapat memilih untuk memesan. Inilah tampilan dari menu home atau beranda dari website kami, website penjualan online, yang dimana website ini bernamakan Random Shop. Tampilan awalnya kalian akan mendapatkan kata sambutan. Nah, tentunya selamat datang di Random Shop. Di Random Shop ini terdapat beberapa barang yang kita sediakan. Itu ada 5 barang yang kita masukkan, itu ada 5 barang, dan kita bisa melihat barang-barangnya dengan mengklik tombol kanan atau kiri ini. Kita bisa melihat terdapat 5 gambar di sini, berarti ada 5 barang. Kita lihat yang pertama itu adalah laptop gaming. Kita selanjutnya, yang kedua itu adalah perhiasan dan aksesoris. Dan yang ketiga adalah produk kesehatan atau kosmetik. Dan yang kelima adalah ada mobil. Dan yang terakhir ada baju. Cara untuk masuk dalam website ini, kita tinggal mengklik masuk, maka kita akan diarahkan ke dalam ke form login. Klik masuk, kita sudah diarahkan ke form login. Karena kita masih baru di website ini, maka kita diharuskan untuk register lebih dahulu. Kita karena form login ini kita menggunakan database, jadi kita harus mengkonekkan atau menaruh file ini ke dalam direktori yang sama dengan file exam kita supaya bisa dibuka. Dan pastikan database yang kita buat itu sama dengan kode yang kita masukkan dan nama tabel yang kita inputkan ke dalam kode file PHP kita. Kita masuk ke menu register dulu terlebih dahulu untuk mendaftar. Kita daftar menggunakan username. Kita coba daftar menggunakan username kamu, username Rian. Kita daftar jadi Rian. Passwordnya terserah kalian. Emailnya kita masukkan email. Setelah mengisi form register ini, kita klik register, dan tombol register ini mengarahkan kita ke form login kembali dengan menggunakan username dan password yang barusan kita buat. Kita akan menggunakan yang sudah kita buat passwordnya. Kita bisa mengklik ini untuk selalu mengingat supaya ketika kita logout atau keluar dari website ini, kita bisa langsung login kembali. Kita masuk ke login, maka tampilan awal dari pada saat kita login itu, kita dimasukkan ke menu produk di mana terdapat 5 barang. Dan 5 barang ini tersusun secara acak, namanya juga random shop. Kita bisa memberikan rating kepada setiap barang, mau itu bintang 1, bintang 2, 3, 4, dan selanjutnya. Dan setiap barang itu memiliki deskripsi yang berbeda-beda. Cara untuk melihat deskripsinya dengan cara menekan tombol selengkapnya, maka deskripsi dari suatu barang itu akan terlihat. Contoh seperti ini. Deskripsi dari laptop gaming, saya sudah mengklik tadi. Barang yang tersedia memiliki spesifikasi, memiliki RAM, bla bla bla, segala macam. Di sini adalah sebuah deskripsinya. Dan kita bisa juga melihat semua deskripsi yang ada di dalam produk tersebut. Produk ini, mau itu emas, kita bisa melihat. Skincare, kita bisa melihat.
mobil juga bisa dilihat, dan baju juga bisa dilihat. Cara untuk memilih barang, kita tinggal klik atau menekan tombol pilih. Contoh, kita akan menekan tombol pilih, maka akan muncul pesan seperti ini atau pop-up berisikan produk ditambahkan. Artinya produk telah ditambahkan ke dalam keranjang. Ketika kita ingin melihat keranjang, kita bisa mengklik tombol ini atau langsung ke navbarnya saja. Tapi kita belum mau masuk karena kita mau menambahkan barang-barang lagi. Kita tambahkan emas 1, skincare, mobil, baju. Kita sudah menambahkan 5 barang. Berarti kalau ketika kita melihat di keranjang di navbar ini, maka terdapat ada 5 barang. Dan seperti yang tadi saya katakan, terdapat 5 barang, 5 jenis barang, yang dimana jumlah barang yang kita pilih tadi itu masing-masing satu. Dan ini jumlahnya bisa ditambahkan dengan sesuai dengan keinginan kita. Contoh, kita akan tambahkan laptop, kita tambahkan 2, mobil kita tambahkan 2, jadi totalnya ada 3, skincare 1, emas juga. Kita bisa mengakses keranjang dengan tombol ini. Sudah, maka jumlah dari laptop ada 3 dan harganya pun terperbarui sesuai dengan jumlah barang yang kita pilih. Adapun juga tombol hapus ketika kita tidak jadi membeli atau tidak jadi memilih dari barang yang kita masukkan tadi di dalam keranjang belanja, kita bisa menghapus dengan mengklik tombol hapus ini. Contoh, kita tidak beli jadi baju, kita hapus. Tidak jadi beli skincare lah, hapus juga. Maka jenis barang yang tersedia ada 3 sesuai dengan apa yang kita tadi hapus, dan yang tidak dihapus akan ditampilkan. Ketika kita men-check out, ini tombolnya masih belum berfungsi ya, teman-teman, mohon maaf. Kita sudah dulu. Dan kita juga bisa mencari produk dengan kata kunci nama barang. Contoh, kita cari Acer, baru kita enter, maka akan ditampilkan produk dengan kata kunci yang sama. Namanya Acer, kata kuncinya juga Acer. Kita juga bisa memasukkan kata kunci lain seperti laptop, maka tampilannya juga ada karena nama dari barang ini adalah termasuk kata kunci semua. Kita juga bisa memilih di sini. Di sini bisa menambahkan. Kita bisa lihat jumlahnya bertambah. Dan semuanya kita bisa melihatnya. Skincare, mobil juga bisa, baju juga bisa, emas, dan semuanya bisa dilihat. Setelah itu kita bisa mengembalikan dengan tombol yang ada di sebelah kiri untuk mengembalikan ke tampilan awal. Ya, itulah di menu produk. Dan di kategori tampilan awalnya memang kosong seperti ini. Ketika kita mengklik semuanya, maka jenis barang, tipe-tipe barang akan ditampilkan secara 3. Di sini adalah penyortiran barang. Ada beberapa tipe dari laptop, ada beberapa jenis dari aksesoris emas, ada beberapa jenis juga dari kosmetik, beberapa jenis dari mobil dan baju. Kita bisa mensortingnya dengan mengklik tombol-tombol yang ada di atas tombol laptop, maka hanya akan ditampilkan 3 laptop saja sesuai dengan apa yang ditampilkan di awal. Emas, terdapat gelang, cincin dan kalung, kosmetik, serum, lotion dan sampo. Mobil, terdapat jenis-jenis mobil Supra,
Dan yang terakhir ada jenis baju neck, levis, dan polo. Dan itulah dari website kami, website pembelanjaan. Kalau di keranjang belanja ini tidak bisa diklik karena ini bukan link, ini hanyalah modals yang bisa bisa dibuka ketika kita berada di dalam produk. Itulah tadi tampilan dari website kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.